Setelah menempuh penerbangan selama beberapa jam, akhirnya Biantara dan Aina sampai di tempat tujuan, yaitu Labuan Bajo. Pagi tadi sebelum pergi ke bandara, Biantara mengajak Aina untuk ke rumah ibu mertuanya. Jadwal penerbangan mereka sebenarnya siang, tapi keduanya berangkat dari rumah pagi-pagi. Biantara ingin berpamitan kepada ibu mertuanya dan meminta doa agar diberi keselamatan. Aina setuju saja dengan ajakan Biantara ini. Mungkin dengan pamit kepada ibunya dan mengatakan kalau dia akan pergi bulan madu dengan Biantara akan membuat ibunya senang karena melihat pernikahan Aina yang mengalami kemajuan. Tidak seperti yang ibunya khawatirkan sebelumnya dengan mengira kalau Aina dan Biantara sedang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Walaupun perempuan baya itu sudah melihat kemesraan Biantara yang terkesan agak dibuat-buat itu sewaktu menjemput Aina kemarin, tapi dengan mengabarkan soal rencana bulan madu ini setidaknya dapat menegaskan kalau memang Aina dan Biantara benar-benar baik-baik saja. Dan bersyukur harapan Aina dan Biantara terwujud. Bu Nur tampak senang sekali begitu mendengar kabar baik ini. Jangan lupa ibu dihadiahi cucu loh, begitu kalian pulang bulan madu, ucap Bu Nur sambil tersenyum penuh arti. Aina menunduk sambil meremas tangannya. Bingung harus menjawab apa. Beda dengan Biantara yang duduk di sebelahnya. Lelaki itu tersenyum tertawa bangga. Ibu tenang aja, nanti aku sama Aina pasti kasih ibu cucu yang banyak, jawab Biantara antusias. Buru-buru Aina mencubit paha suaminya itu. Au, sakit sayang. Blus. Aina yakin pipinya sudah merah ketika mendengar Biantara memanggilnya sayang. Walau mungkin ini dilakukan Biantara karena untuk menunjukkan keharmonisan keluarga kecilnya di depan Bu Nur. Tapi tetap saja panggilan itu memberi efek yang tidak biasa untuk Aina. Lagian ibu kan kepengen cucu, sebagai anak yang berbakti harusnya kita mengabulkan keinginan ibu, lanjut Biantara. Bilang aja itu maunya kamu buat bikin anak banyak-banyak. Aina langsung menggerutu dalam hati. Memang sejak awal Aina tahu kalau bulan madu itu identik dengan melakukan hubungan suami istri. Apalagi sebelumnya Biantara juga sudah menunjukkan hasratnya kepada Aina dan meminta haknya. Tapi sekarang, tak lama mereka tiba di hotel pilihan Biantara, Aina jadi grogi. Ya, hotel tempat mereka menginap saat ini adalah hotel yang secara khusus Biantara pilih saat Aina sepakat untuk pergi berbulan madu ke Labuan Bajo. Flashback on. Aku tahu hotel yang bagus di sana, ucap Biantara semalam. Biantara yakin Aina akan terkesan dengan hotel pilihannya. Hotel ini terletak di atas bukit, dan untuk sampai ke sana harus menaiki undakan tangga yang tentu tak sedikit. Saat menaiki separuh anak tangga menuju hotel, Biantara sempat merasa bersalah saat melihat Aina terengah-engah. Cadar yang dikenakan tampak lembab oleh keringat di bagian cuping hidung. Mau aku gendong? Tawar Biantara. Dan seperti yang sudah diduga, bukannya menerima tawarannya, Aina justru memukul tangannya. Nggak usah pakai gendong-gendong segala. Kakiku masih kuat kok kalau cuma naik tangga kayak gini doang. Protes Aina untuk menutupi rasa groginya. Yakin kamu kuat? Tanya Biantara cepat. Jelas kuat, kamu pikir aku cewek lemah apa? Jawab Aina jengkel. Tapi Biantara tak menjawab. Lelaki itu hanya manggut-manggut dan membuat Aina jadi curiga. Kenapa kamu? Tanya Aina penasaran. Biantara menggedikkan bahu. Gak apa-apa, aku suka aja sama cewek kuat. Dek. Aina langsung salah tingkah. Dia paham sekali maksud ucapan Biantara barusan. Tapi meladeni Biantara bukan hal yang bagus. Jadi Aina memilih meneruskan langkahnya menaiki anak tangga. Dan ketika mereka sampai di ujung tangga, rasa lelahnya terbayar tuntas dengan pemandangan yang ada di sekitar hotel. Karena terletak di atas bukit, jadi mereka bisa melihat pemandangan laut di dekat hotel dengan sangat jelas. Bahkan pulau kecil yang ada di tengah laut itu pun juga kelihatan dari hotel ini. Ini mereka baru berdiri di teras lobi dan sudah terpukau sedemikian rupa dengan pemandangannya. Ayo kita masuk ke kamar kita, ucap Biantara sambil memegang lembut punggung sang istri. Aku yakin pemandangan dari sana pasti lebih indah lagi. Aina sempat bergidik mendapati tangan Biantara yang mendarat di tubuhnya secara tiba-tiba. Tapi dia tetap mengikuti ucapan Biantara. Saat pertama kali membuka kamar yang mereka sewa, wangi bunga yang segar langsung menyambut indera penciuman mereka. Biantara dan Aina saling pandang, senang dengan kesan awal yang mereka dapat dari kamar ini. Kedua pasangan itu pun berjalan masuk ke dalam kamar.
Kamarnya sendiri memiliki perabotan yang lengkap. Ada ranjang super lebar dengan alas warna putih yang menonjolkan keresikan. Ada kamar mandi yang lengkap dengan showernya. Juga TV plasma, dan satu set kursi dan meja makan. Tak lupa pula kulkas mini. Dan yang paling menarik di kamar ini, tentu saja pemandangan yang disediakan dari jendela kamar. Saat Aina menyikap tirainya yang terbuat dari bambu, ada pemandangan laut yang sama persis dengan pemandangan di lobi tadi. Aina senang karena itu berarti dia bisa menikmati pemandangan indah laut di bawah sana dari tempat yang lebih privat, yakni kamar mereka. Flashback off. "Kamu kenapa berdiri aja? Sini duduk," ucap Biantara akhirnya sambil menepuk sisi sofa yang masih kosong di sebelahnya. Aina langsung kelagapan ketika Biantara bicara padanya. Ya, dari tadi Aina memang hanya berdiri, tidak duduk di sebelah Biantara. Padahal sofa di kamar mereka berada tepat di bawah jendela, membuatnya tidak perlu susah-susah untuk menikmati pemandangan di luar. Tapi memang dasarnya Aina saja yang gampang grogi jika berada di dekat suaminya itu, apalagi kalau terlalu dekat. Makanya dia sosokan berdiri saat menatap keluar. Sayangnya sudah berdiri pun dia masih tidak bisa menikmati pemandangan yang tersaji di depan matanya. Karena sadar kalau sejak masuk ke kamar ini Biantara tak henti memandanginya. Apa dia mau minta buat lakuin itu sekarang? Di sofa? Apa nggak capek baru datang udah mau gituan aja? Batin Aina sambil berusaha bersikap setenang mungkin. "Duduk sini sayang, pasti kamu capek habis naik tangga tadi," ulang Biantara dengan suara yang lembut, dan membuat bulu kuduk Aina meremang. Dengan perlahan Aina menatap Biantara sambil mengatur debar jantungnya, lalu duduk di sebelah suaminya itu. "Gimana, suka nggak sama hotelnya?" tanya Biantara. Aina yang sejak tadi masih duduk tegang langsung menganggukkan kepalanya. "Iya, suka. Kamu masih capek?" tanya Biantara lagi. Aina langsung membelalakkan mata. Kenapa emangnya?" tanyanya khawatir. Tanpa menjawab, Biantara langsung meraih kaki Aina dan meletakkannya di pangkuan. Tentu saja perbuatan Biantara yang tiba-tiba ini membuat Aina terkejut. "Kamu mau ngapain?" tanya Aina. Biantara menatap sebentar wajah istrinya yang kelihatan mengemaskan itu. "Mau pijitin, biar kaki kamu nggak pegel," jawabnya sambil tertawa. Aina langsung menunduk sambil memejamkan mata kuat-kuat. Malu setengah mati karena yakin Biantara pasti sedang mentertawakan pertanyaan konyolnya tadi. "Tapi apa nggak kebalik? Harusnya kan aku yang pijitin kamu, bukan sebaliknya," tanya Aina kemudian. "Gantian," jawab Biantara cepat. "Kamu pikir aku mau ngelakuin ini sukarela? Jelas aku juga capek, tapi habis ini gantian kamu yang pijitin aku." Aina menghembuskan nafas, merasa menyesal sudah merasa tidak enak, karena membiarkan Biantara memijiti kakinya. Karena ternyata suaminya itu punya udang di balik bakwan. Usai memijat kaki Aina, Biantara langsung bangkit dari sofa. "Kamu mau kemana?" katanya gantian, tanya Aina penasaran. "Di kasur aja pijitnya," jawab Biantara sambil melangkah menuju ranjang. Gelek. Aina menelan ludah susah payah, memijiti Biantara di kasur. Apa aman? Tapi karena memang sudah kewajiban juga mengurus suami, selain ini adalah bentuk kesepakatan yang dibuat secara tidak langsung, karena Biantara sudah berbaik hati memijiti kakinya. Aina pun langsung menyusul Biantara dan duduk di ranjang. Padahal niatnya bulan madu juga hitung-hitung liburan, menyegarkan otaknya. Tapi semua sikap Biantara yang ada malah membuat otaknya yang keruh jadi makin keruh. Aina bahkan berencana pulang dari bulan madu nanti dia akan memeriksa diri ke dokter jantung untuk memastikan jantungnya ini baik-baik saja. Selain mengucapkan bismillah dalam hati, tangan Aina dengan perlahan menyentuh kaki Biantara yang sudah membujur di atas kasur. Dengan suaminya itu yang berbaring sambil memejamkan mata dan menjadikan tangannya sendiri sebagai bantalan. Dia memijat kaki sang suami sambil meluruskan otaknya. Ke atas dikit. Dek. Aina benar-benar tidak bisa berkonsentrasi ketika ucapan Biantara malam itu seperti kembali terdengar di telinganya. Padahal saat ini Biantara sedang tiduran dengan tenang dan mulutnya tertutup rapat. Lagi pula tidak susah diminta juga Aina sudah memijit kaki Biantara dari pergelangan sampai betis. Walau tidak berani untuk ke atas sedikit demi sedikit, lama-lama makin ambyar. "Udah, makasih ya," ucap Biantara setelah hampir 15 menit Aina memijiti kakinya. Iya," jawab Aina gugup.
Tanpa menunggu lama, Aina langsung mengubah posisi duduknya yang tadi hampir di tengah dan menghadap Biantara jadi di pinggir dengan kedua kaki menapak lantai. Tapi belum juga Aina bernafas lega, dia langsung dibuat bingung saat Biantara malah menyusul duduk di sampingnya. "Masih capek nggak?" tanya Biantara. Nah kan, ini yang sejak tadi dia khawatirkan. Malam itu saat Biantara main nyosor juga saat Aina memijiti suaminya itu. Dan sekarang Biantara malah mengajukan pertanyaan yang ambigu. "Karena aku udah siap buat pergi bulan madu, harusnya aku juga udah siap buat jalanin kewajibanku sebagai istri kan?" Batin Aina yang berusaha meyakinkan dirinya, agar tidak membiarkan Biantara menunggu terlalu lama untuk mendapatkan haknya. Setelah memberanikan diri, perlahan kepala Aina menggeleng. "Enggak kok, udah nggak capek," jawabnya pelan. "Kalau udah nggak capek, ayo kita turun," ajak Biantara. Seketika Aina langsung mengembuskan nafasnya. Ternyata ini tidak seperti yang dipikirkannya. Dia kira Biantara bertanya begitu karena memang sudah mau dan ingin meminta haknya sebagai suami. Tapi ternyata Aina saja yang berpikir kejauhan. "Kamu sendiri nggak capek?" tanya Aina. Biantara menggeleng. "Sama sekali enggak." Lalu Biantara sengaja mendekatkan wajahnya pada Aina dan dengan sengaja berbisik di telinga istrinya itu. "Asal kamu tahu, aku punya stamina yang besar." "Bruk." Aina yang panik refleks langsung mendorong tubuh Biantara sampai lelaki itu jatuh ke lantai. Ucapan Biantara yang terdengar terlalu berani membuat kesiapan Aina yang sedetik lalu masih ada langsung ciut. Maaf, aku nggak sengaja," ucap Aina yang merasa bersalah. "Aduh, belum apa-apa udah KDRT aja kamu," protes Biantara sambil mengusap bokongnya yang sakit dan bangkit. Lalu, tuk, Biantara langsung menyentil kening Aina dan membuat perempuan itu mengaduh, sambil mengusap keningnya yang terasa panas. "Pikiran kamu itu isinya apa sih?" tanya Biantara sambil geleng-geleng kepala. "Udah, ayo turun, kita jalan-jalan. Aku jamin pemandangan sunset dari pantai akan jauh lebih indah dibanding di sini," ajak Biantara kemudian. "Sunset?" tanya Aina dengan mata yang tak berkedip. "Iya, sunset. Ini udah sore. Bentar lagi matahari bakal terbenam. Sayang aja kalau malah di kamar dan ngelewatin pemandangan satu itu. Katanya kan lihat sunset di pinggir pantai itu yang paling bagus," jelas Biantara panjang lebar. Aina hanya melongo mendengarnya, tidak menyangka kalau seorang Biantara akan berkata begitu. "Ya udah, ayo," ajak Biantara. Aina tak menjawab, tapi dia langsung melangkah mengekori Biantara yang berjalan keluar kamar. Kalau dipikir-pikir, sekarang ini mereka jadi seperti orang gabut yang susah payah naik tangga. Tapi habis kegiatan pijat-memijit untuk menghilangkan bekal, bukannya istirahat mereka malah turun tangga. Tahu begitu, mending check-in hotel nanti saja, setelah jalan-jalan menikmati pantai. Tapi untungnya kali ini perjalanan menuruni tangga tak secapek saat tadi menaiki tangga. "Sepatunya dibuka aja ya," ucap Biantara saat mereka sudah sampai di pantai. Belum juga Aina menjawab, Biantara sudah berjongkok di hadapan Aina dan membuka simpul tali sepatu perempuan itu. Dengan perlahan Biantara melepaskan sepatu dan juga kaos kaki Aina. Sikap Biantara yang lembut begini entah kenapa membuat Aina jadi tertegun memandangi wajah suaminya yang entah kenapa jadi terlihat berkali-kali lipat lebih tampan dari biasanya. Bahkan saat Biantara melepas sepatunya sendiri, Aina masih tak berkedip memandangi wajah lelaki itu. "Udah, ayo jalan," ajak Biantara yang sudah berdiri sambil menenteng sepatunya dan Aina. "Aku bawa sendiri aja sepatuku," ucap Aina yang sudah menjulurkan tangan meminta benda itu kepada sang suami. Biantara menatap Aina sejenak sebelum menyerahkan sepatu perempuan itu. Dan tidak lama setelah sepatu beralih ke tangan Aina, sebelah tangan Biantara yang kosong itu langsung meraih tangan Aina yang satunya. Aina langsung menatap tangannya yang digandeng oleh Biantara. "Jangan kayak jomblo yang jalan di pantai tapi nggak ada yang digandeng. Padahal pergi juga sama pasangan," sahut Biantara. Aina tak membantah ucapan Biantara. Paling hanya memanyunkan bibirnya yang tertutup cadar itu. Akhirnya mereka berdua berjalan bergandengan tangan melewati tepian pantai. Bahkan sengaja Biantara berjalan semakin ke selatan, agar langkah kaki mereka mengenai jilatan air di tepi pantai. Rasanya benar-benar menyegarkan. Apalagi ditambah angin yang berembus dan deburan ombak yang membawa buih putih ke tepian. "Kita duduk di situ aja," ucap Biantara sambil menunjuk kursi santai yang kosong. Ada payung lebar di atasnya. Keduanya pun menghampiri kursi tersebut. Setelah mendudukkan diri,
Keduanya menunggu menit-menit menjelang senja tanpa bicara. Dalam keadaan seperti ini, jujur saja Aina bingung hendak bicara apa. Begitu juga Biantara. Jadilah keduanya hanya menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Mereka duduk menghadap ke arah barat, ke arah matahari yang perlahan semakin menggelincir, hingga menimbulkan rona memerah jingga di langit. Rona yang tak akan bisa disamai oleh lukisan pelukis paling andal sekalipun. Kawanan burung jamar terbang melintasi keindahan langit itu. Masya Allah cantiknya, ucap Aina tanpa sadar. Benar-benar terbius oleh pemandangan di hadapannya. Sementara di samping Biantara mengangguk-anggukkan kepala. Iya, Masya Allah cantik banget. Ucapnya yang bukan menatap matahari terbenam tapi malah menatap wajah Aina. Menatap Aina yang sedang terpukau oleh keindahan alam entah kenapa membuat perempuan itu jadi tampak lebih cantik 1000 kali lipat dari biasanya. Padahal yang kelihatan oleh Biantara hanya mata sang istri saja. Tapi di sana dia seperti bisa melihat laut yang terbentang luas juga langit senja dan matahari yang tenggelam. Lalu iris coklat tua itu seakan berubah hitam dan dipenuhi bintang-bintang. Membuat Biantara seperti tersihir oleh pesona Aina yang entah bagaimana ceritanya bisa selalu berubah. Sialnya bukan berubah tak pasti apalagi berubah ke arah yang negatif. Karena perempuan yang merupakan istrinya itu selalu bisa berubah jadi jauh lebih baik, dari segi apapun. Biantara tak tahu pasti apakah ini yang dinamakan jatuh cinta. Jika iya, maka Biantara tidak akan menyangkal perasaannya yang kini seperti jangkar. Jatuh ke laut yang semakin dalam saat sang kapal sudah berlabuh di dermaga. Dan dermaga Biantara jelas adalah Aina. Tanpa bisa menahan diri, Biantara yang sejak tadi tak berkedip menatap Aina langsung memajukan wajahnya. Dan cup, satu kecupan dia labuhkan di pipi sang istri yang masih tertutup oleh cadar. Sontak saja Aina kaget karena tiba-tiba Biantara main nyosor begitu saja. Di tempat umum pula. Kak, kamu ngapain? Tanya Aina yang sudah menoleh pada Biantara sambil memundurkan kepalanya agar terhindar dari ulah usil sang suami. Aku lagi nikmatin indahnya ciptaan Tuhan. Jawab Biantara santai. Aina mengernyitkan kening. Sayang kalau cuma dipandangin aja. Makanya aku cicipin. Aina langsung membekap mulut Biantara karena suaminya itu malah bicara sembarangan. Kamu gak malu apa didengar orang lain? Di sini tuh ramai. Tegur Aina yang sudah panik setengah mati. Biantara melepas sebelah tangan Aina yang tadi membekap mulutnya. Lalu menggenggam tangan itu sebelum mendaratkan sebuah kecupan di punggung tangan sang istri. Dan tindakan Biantara yang satu itu jelas membuat jantung Aina makin tak aman. Siapa yang mau lihatin kita? Semua orang sibuk sendiri. Ucap Biantara sambil menatap mata Aina yang terus menghindar untuk bersih tatap dengannya. Aina lalu mengedarkan pandangannya. Benar kata Biantara. Tak ada yang menghiraukan mereka dan apa yang baru saja terjadi di antara mereka. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Entah itu menatap barat langit yang masih menyisakan rona hingga keunguan selepas matahari hampir terbenam seutuhnya ataupun urusan lain. Misalnya seperti yang Biantara lakukan barusan kepadanya. Bener kan? Tanya Biantara sambil tersenyum lebar. Aina mengangguk ragu, tapi tetap aja malu ngelakuin hal kayak gini di tempat umum. Ucap Aina dengan suara yang pelan. Kalau gitu kita lanjutin di penginapan. Dek. Aina langsung terbelalak mendengar jawaban Biantara yang secepat kilat itu. Lanjut di penginapan? Tanya Aina setelah menelan ludah susah payah. Lanjutin apa? Aduh, masih nanya lanjutin apa lagi? Jelas Bian pasti minta lanjut ke sesi yang lebih serius daripada tadi. Batin Aina yang merutuki dirinya sendiri yang selalu mendadak jadi oon jika berurusan dengan Biantara. Apalagi dengan masalah seperti ini. Tapi bukannya menjawab, Biantara malah tertawa. Mikir apa lagi sih? Kamu tuh liburan katanya mau refreshing, nyegerin otak. Tapi aku lihat dari tadi otak kamu gak ada seger-segernya. Malah yang ada kelihatan tegang terus. Ledek Biantara yang sudah tidak tahan melihat ekspresi Aina yang tampak frustasi sekaligus malu. Gak usah sok tahu deh, protes Aina. Ya udah, balik ke penginapan sekarang. Ajak Biantara yang sengaja tak menghiraukan Aina yang sedang pura-pura ngambek. Dia sudah bangkit dari bangkunya.
Ngapain buru-buru? Tanya Aina yang masih setia duduk. Mau sholat maghrib. Kamu gak mau sholat emangnya? Lagi dapet. Biantara balik bertanya. Aina menggeleng. Enggak, aku sholat. Sudah cukup, jawaban Aina terdengar melegakan. Biantara sampai khawatir kalau Aina datang bulan dadakan. Bisa percuma nanti bulan madu kali ini karena tidak dimulai dengan nyicil usaha memberikan cucu untuk ibu mertuanya dan juga kedua orang tuanya. Selain itu, mumpung masih berdua di tempat yang jauh dari orang-orang yang mereka kenali, ada baiknya Biantara membuat kemajuan soal hubungannya. Khawatir jika pulang nanti ada saja gangguan yang membuat hubungannya dengan Aina kembali ke titik nol. Ya udah, ayo. Walaupun bilang ayo, tapi Biantara malah langsung membungkukkan tubuhnya di depan bangku yang Aina duduki. Jelas saja yang dilakukan Biantara membuat Aina bingung. Kamu ngapain ayo-ayo tapi malah jongkok di situ? Tanya Aina penasaran. Siapa tahu kamu capek jalan, mau digendong. Kan romantis tuh jalan-jalan di tepi pantai sambil digendong gitu. Jawab Biantara yang langsung mendapat pukulan pelan di punggungnya. Jangan ngawur, aku bisa jalan sendiri. Lalu Aina bangkit dari bangkunya. Cepetan, keburu habis waktu maghribnya nanti. Ajaknya yang sudah beranjak lebih dulu sambil menenteng sepatunya. Sementara Biantara hanya geleng-geleng kepala sambil tertawa melihat istrinya itu ketara sekali salah tingkah. Seperti kata Biantara, mereka benar-benar melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan Biantara sebagai imamnya. Selama menikah, bisa dibilang ini kali pertama mereka sholat berjamaah. Sehingga Aina bisa mendengar jelas suara Biantara yang melantunkan bacaan surat Al-Fatihah juga surat pendek lainnya saat sedang sholat. Sempat Aina gagal fokus karena tak menyangka kalau suaminya itu memiliki suara yang merdu dan juga fasih bacaannya. Padahal selama ini dia kira Biantara tidak bisa mengaji dengan benar. Padahal harusnya Aina mempertimbangkan bagaimana kedua mertuanya yang cukup islami. Mereka mungkin agak longgar dalam mendidik Biantara, sehingga lelaki itu agak sedikit uraan. Tapi Kejora dan Arjuna mungkin saja tak pernah absen memastikan Biantara untuk sholat 5 waktu dan belajar mengaji. Walau mungkin ada waktu di mana Biantara bolong-bolong sholatnya, dan malas-malasan mengajinya sehingga yang tampak di mata Aina kalau lelaki itu patut diruqyah. Biar segera insyaf dari jalan kesesatan yang sudah ditempuhnya. Saat mendengar suara lantunan surat Ar-Rahman yang dibaca oleh Biantara sebagai surat kedua setelah Al-Fatihah, perasaan Aina sedikit tidak karuan. Matanya mendadak berkaca-kaca. Tapi bagaimanapun juga dia tetap berusaha khusyuk dalam melaksanakan sholatnya sampai akhir. Ketika akhirnya Biantara mengucapkan salam terakhir dan dilanjut dengan memimpin doa, Aina langsung menjulurkan tangannya, meminta tangan Biantara untuk diciumnya. Dan ketika Biantara menyodorkan tangannya, Aina mencium tangan itu lama, berusaha menahan air mata yang sejak tadi mendesak keluar. Biantara mengecup kening Aina lalu mengusap lembut puncak kepala sang istri yang masih berbalut hijab. Kenapa? Tanya Biantara penasaran. Aina mengangkat kepalanya dan melepas kedua tangannya yang menggenggam tangan kanan Biantara lalu menggeleng. Gak apa-apa, jawabnya singkat. Tak langsung percaya, Biantara mengernyitkan keningnya. Serius, tapi kamu gak kelihatan baik-baik aja. Serius, jawab Aina sambil mengangguk yakin. Aku cuma gak nyangka aja bacaan ngaji kamu bagus. Dipuji begitu Biantara jadi salah tingkah dan tertawa kecil. Kini-kini aku pernah beberapa kali menang lomba tahfiz juga diminta jadi qori di acara perpisahan TK. Ucap Biantara bangga. Ya, walaupun hanya di acara perpisahan TK, tapi itu berarti kebagusan bacaan Al-Quran Biantara sudah diakui kebagusannya kan. Jadi tidak ada salahnya memamerkan hal itu kepada Aina. Hitung-hitung untuk menambah kualitas dirinya di mata istrinya itu. Oh, pantesan. Di luar dugaan, jawaban Aina malah lempeng saja. Dan itu membuat Biantara entah kenapa jadi kesal. Apa yang pantas? Tanya Biantara yang berusaha menahan diri agar tidak kelihatan tidak suka dengan jawaban Aina. Pantas kamu pinter ngajinya. Aku sempat mikir kamu gak bisa ngaji sama sekali. Tuk! Biantara langsung menyentil kening Aina karena jawaban sang istri yang begitu kejam. Mana bilangnya dengan ekspresi tanpa dosa pula. Tapi sedetik kemudian melihat bibir Aina yang manyun langsung membuat Biantara tertawa. Kamu jelek kalau gitu, ledek Biantara. Cuma kamu yang ngatain aku gitu, semua orang malah bilang sebaliknya. Saut Aina yang kembali membuat tawa Biantara pecah.
Jadi nggak usah dengerin omongan orang yang bilang kamu nggak cocok sama aku atau apalah. Kamu sendiri tahu kalau kamu cantik dan lihat aku ganteng. Kita serasi. Gelek. Aina bingung harus merespon bagaimana ucapan Biantara kali ini. Padahal awal-awalnya terdengar romantis. Tapi makin ke ujung ucapan Biantara malah terkesan narsis. Apa nggak bisa muji aku aja tanpa harus nyari panggung buat muji dirinya sendiri? Batin Aina sambil menatap Biantara yang sudah melepas peci hitamnya. Sekarang kita makan, aku lapar, ucap Biantara. Makan? Harus turun lagi? Tanya Aina yang mendadak langsung lemas. Ngapain turun, makan di hotel kan bisa. Aku udah minta pihak hotel buat nyiapin makan malam untuk kita. Aina langsung bernafas lega. Walaupun dia suka untuk jalan-jalan, tapi tetap saja karena mereka baru sampai 2 jam lalu. Dan kalau harus naik turun untuk cari makan membuatnya tak akan sanggup. Yang ada nanti dia malah tak bisa tidur karena kakinya pegal-pegal. Setelah melepas mukena dan memakai kerudungnya, Biantara langsung mengajak Aina untuk naik ke lantai atas di mana ruang makan atau ruang bersantai ada. Ya, kamar yang ditempati Aina dan Biantara ini memang posisinya sedikit lebih rendah sehingga ketika masuk mereka akan mendapati ruang santai lalu menuruni sedikit anak tangga untuk sampai ke kamar tidur mereka. Setelah naik, Aina dibuat terkejut karena ternyata ruang bersantai di tempat mereka sudah dihias sedemikian romantis oleh pihak hotel. Atas permintaan Biantara tentu saja. Sebuah vas minimalis dengan bunga berkelopak ungu di tengah-tengah meja bundar. Juga lilin yang membuat ruangan dengan nuansa woody ini jadi terkesan lebih manis. Belum lagi jendela besar yang langsung menghadap laut membuat Aina tidak bisa untuk menahan senyumnya. Walaupun tak ada musik pengiring, Aina malah lebih suka dengan suasana tenang seperti ini karena terasa lebih syahdu. Sejak kapan kamu ngerencanain ini? Tanya Aina penasaran. Sejak tadi Biantara terus bersamanya. Jadi dia tidak tahu kalau lelaki itu sudah menyiapkan makan malam yang walau kelihatan sederhana tapi terasa begitu manis ini. Biantara mengedikkan bahu. Kalau dikasih tahu nanti bukan kejutan lagi namanya. Aina berdesak kesal. Tapi untuk kali ini dia tak mau protes. Apalagi tak lama kemudian pelayan membawa hidangan makan malam mereka dan menyajikannya di atas meja. Kamu gak punya alergi seafood kan? Tanya Biantara setelah pelayan tadi sudah pergi. Aina menggeleng. Enggak punya kok. Syukurlah, aku takut salah pilih menu sebenarnya. Ucap Biantara sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Aina tertawa kecil. Satu lagi bagian dari diri Biantara yang Aina baru tahu. Dan kalau dipikir-pikir memang selama 2 bulan ini dia tidak tahu apa-apa tentang suaminya itu. Begitu pula sebaliknya. Mereka belum saling terbuka dalam hal apapun. Setelah menikmati pemandangan laut malam hari ini dari balik jendela, Aina kembali menatap Biantara yang ternyata sedang memandanginya sejak tadi. Bahkan lelaki itu sudah memotong daging lobster dan menyodorkan tangannya ke hadapan Aina. Dimakan, ucap Biantara lembut. Aina agak grogi. Tapi dia tetap membuka mulut dan menerima suapan Biantara. Gantian, pinta Biantara yang kini sudah menganga lebar. Aina hendak menolak, tapi urung. Sejak tadi Biantara sudah memberikan hal-hal terbaik untuknya. Masa menyuapi suaminya saja Aina tidak mau. Jadi Aina balas menyuapi Biantara yang langsung menerimanya dengan antusias. Sambil makan, Aina sesekali mengajukan pertanyaan tentang apa yang disukai dan tidak disukai istrinya itu. Begitu juga Biantara. Bukankah pepatah bilang tak kenal maka tak sayang? Tapi dalam kasus mereka malah sayang dulu baru kenalan. Tapi ya tak apalah. Usai makan Biantara menggeser bangku yang didudukinya agar lebih dekat dengan Aina. Sehingga mereka tidak duduk berhadapan-hadapan lagi. Aina menatap suaminya itu dengan penasaran dan matanya langsung terbelalak. Saat Biantara mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan memakaikan benda itu ke jari tengah Aina. Ini... Belum selesai Aina bicara, Biantara sudah lebih dulu memotongnya dengan tertawa kecil. Aku bingung mau bilang apa sebelum pasangin cincin ini di jari kamu. Tapi Aina Salsabila, walau agak telat, apa kamu bersedia jadi istriku untuk selamanya? Bukan hanya sampai mau memisahkan kita, tapi sampai kita sama-sama di surga. Dek. Aina terbelalak, kaget karena tiba-tiba saja mendapat lamaran dari Biantara yang tidak pernah diprediksi olehnya. Apalagi lamaran ini terjadi setelah mereka menikah. Aku udah jadi istri kamu kan?
Aina malah balik bertanya saking bingungnya ingin menjawab apa. Kita mulai semuanya dari awal. Kalau kata penjaga pom bensin dimulai dari nol. Jawab Biantara yang sebenarnya juga sama groginya dengan Aina. Masih ada rasa khawatir jika Aina malah menolak pernyataannya. Gimana? Apa aku diterima? Mau jadi istri aku selamanya? Istri yang bukan hanya di atas kertas, tapi istri sebenar-benarnya istri. Ulang Biantara yang menuntut jawaban dari istrinya itu. Dengan cepat Aina menganggukkan kepalanya. Ia mau. Dan dengan cepat juga Biantara langsung memeluknya. Usai menikmati makan malam dan berbincang santai sambil menikmati pemandangan di luar, Aina dan Biantara kembali ke kamarnya dan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Setelah itu mereka langsung merebahkan tubuh di ranjang setelah melewati hari yang melelahkan hari ini. Tapi ketika Aina sudah memejamkan mata, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal sehingga matanya kembali dibuka. Dan benar saja, Biantara sedang berbaring miring dengan bertopang kepala sambil memandanginya. Kamu gak ngantuk? Tanya Aina. Kamu udah ngantuk? Biantara malah balik bertanya. Aina hampir mengangguk sebelum sadar kalau sorot mata Biantara kelihatan berbeda. Alhasil dia mendudukkan diri dan membuat Biantara ikutan duduk. Bukannya kamu udah mau tidur? Kenapa malah bangun lagi? Tanya Biantara bingung. Sebenarnya dia ingin meminta haknya kepada Aina. Tapi melihat Aina yang tampak lelah membuatnya urung. Makanya dia memilih memandangi Aina. Tapi sekarang istrinya malah seperti batal untuk tidur. Aina mengubah posisinya jadi duduk menghadap Biantara. Aku batal tidur. Kenapa? Saut Biantara cepat. Karena aku rasa agenda hari ini belum selesai. Jawab Aina sambil menatap ke arah lain saking gugupnya. Apalagi, kamu mau jalan-jalan? Bukan. Terus? Bukannya kita mau kasih oleh-oleh buat ibu, bunda, sama ayah? Gelek. Biantara tak perlu dijelaskan apa maksud ucapan Aina. Dia bisa langsung paham. Karena memang hal ini yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Kamu siap? Tanya Biantara sedikit tak percaya. Kalau kamu belum siap lain kali aja. Apalagi kamu udah ngantuk, mau tidur. Lanjutnya yang berusaha meredam diri. Dia tidak mau memintanya jika memang Aina belum siap. Tapi tak di luar dugaan, Aina malah menggeleng. Aku siap. Biantara dia mematung. Masih berusaha mencerna jawaban Aina ketika perempuan itu tiba-tiba saja langsung mendaratkan bibirnya pada bibir Biantara. Mematik api yang sejak tadi coba Biantara redam dan membuatnya jadi besar. Membakar Biantara pada gejolak ketika Aina mengatakan, lakukan, aku mau kamu Bian, aku mau jadi istri kamu seutuhnya.